Oke, selamat datang lagi channel Mamat. Kali ini kita akan spuring dan balancing. Oke, Fortuner gue ini udah disuruh spuring balancing. Kemarin tuh di Toyota Fatmawati, tapi belum sempet ya karena buru-buru juga. Jadi spuring balancingnya sekarang ada di Trijaya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Oke, kebetulan nih mobilnya tahun 2019, kilometernya masih low, masih 20 ribu kilometer. Pengennya sih spuring sama balancing. Nah, kalau balancing tuh tergantung sama bannya. Kalau misalnya bannya tuh masih cukup bagus, jadi tidak perlu dibalancing. Jadi dirotasi ke depan sama yang ke depan tuh ke belakang gitu. Sekarang mobil gua udah dalam pengerjaan spuring. Nah, jadi tuh sekarang nggak jadi balancing karena kenapa? Kalau balancing itu kalau misalnya kita ada ngerasa getar di 80 km per jam atau ada keluhan semacamnya gitu, itu baru kita balancing bannya antara kedua ban gitu. Nah, kebetulan gue gak ada keluhan sama sekali karena kebetulan juga ini mobilnya masih baru juga kan ya, jadi kayak gak ada keluhan gitu. Jadi sekarang adalah spuring doang. Nah, spuring tuh ada ternyata itu wajib ya. Setiap 10.000 km setiap kita ganti oli itu wajib di spuring ternyata katanya. Oke, lagi tes juga sama mas-masnya. Ini berapa lama mas? Ini ya setengah jam mas. Setengah jam ya? Iya. Fungsinya spuring bel apa mas? Dia banyak makannya rata mas. Setirnya lurus. Sama kalau lari kan nggak pegangin setir ya jadinya ya. Iya. Oke, Pegang guys. dingin. Jadi gitu guys. Sama nih, Fortuner lagi spuring ini juga tuh. Innova 2011-12 ya? Apa 9? Iya, 2009 kayaknya. Gitu. Karena juga kebetulan gue tuh di sini tuh udah sering naruh mobil kayak Livina, HRV, nah terakhir Fortuner juga nih. Gue sering taruh spuring balancing masalah ban semuanya tuh di sini karena Trijaya ini tuh udah senior ya bengkelnya dari tahun 70-an apa 80-an ya, kalau nggak salah sekitar segitu kalau zaman bapak gue. Jadi bapak gue tuh lebih percaya di sini gitu. Kemarin sempat sih pengennya di Toyota gitu sekalian, tapi bapak gue karena udah langganan di sini juga jadi kayaknya lebih percaya, lebih enak gitu. Tapi emang yang masuk ke sini juga kayaknya tuh kayak versi Alphard semacamnya, jadi emang bener-bener dipercaya banget di sini. Ada CR-V turbo. Kalau yang nanya nih kenapa gue pas dipasang ginian ya, besi kayak ginian supaya nggak nabrak belakangnya. Terus juga kedua lebih gagah ya kelihatannya Fortuner pakai tiang beginian gitu. Terus ketiga lebih safe ya. Sumpah gue udah berkali-kali ibu gue pernah tuh nabrak terus itu kayak HRV itu gara-gara dikasih tiang. Tapi kan HRV modelnya SUV kecil gitu, jangan cocok kali ya. Asal hati-hati aja. Nah, ini cocok banget buat kayak gini nih. Apalagi mobilnya gede tinggi, takutnya nabrak sesuatu, pasti kena tiang dulu ini. Dan kokoh, kuat banget. ARB namanya. Stikernya doang udah gue lepas. Ya ini juga serep bannya nih pengen gue ganti nih. Bukan bannya ya, tapi pakai cover serep. Itu sekitar berapa ya di Senen? Gue pengen pasang deh. Gitu guys. Bannya juga masih bagus karena masih 20.000 km ya. Masih low KM untuk 2019. Tuh. Nah, ini pengen gue hitamin juga nih seputarannya nih. Ini karena lebih gantengan warna hitam karena mobilnya warna hitam. Jadi ini pengen gue repaint atau gue stikerin lah. Ini biar apa ya digerak-gerakin kayak gini ya. Tadi maju-majuin ke depan, ke belakang gitu. Mas, Kalau lihat data kan berarti nih yang merah-merah ini nggak sesuai sama speknya dia. Jadi kalau misalnya ininya hijau semua berarti udah sesuai. Iya. Jadi ini masih merah nih berarti nggak ada miring sedikit ya? Iya. Buang kemana ya ini? Ke kanan ya? Datanya ke kanan. Oh Nah, iya. Yang kiri lebih maju, yang kanan lebih mundur. Tambah timbernya yang kiri minus, yang ini plus. Jadi dari kebun begini. Oke. Secara data kaki kanan ini. Oke. Jadi di setelnya setelan semua. Proses Oke. Ini alat yang ngebacanya ya? Iya, ini dari sensornya. Oke. Ini ternyata alat sensornya guys. Oke deh. Oke, ini setelah penyetelan jadi pada hijau semua. Iya. Nggak ada merah-merah lagi dan udah pas, udah akurat pakai mesin. Oke, sekarang diturunin dulu mobilnya. Mau di test drive dulu kayaknya. Dicekin ada yang kurang apa kata. Oke cuy, jadi ini hari selanjutnya, hari setelah gue spuring doang. Oke, jadi gue akan kasih tahu perbedaannya itu gimana di mobil ini, oke.
Nah kebetulan tuh kemarin gue nggak sempat test drive karena gue juga malas videoin ya. Jadi baru sempatnya sekarang karena juga baru-baru juga. Oke, kalau buat look sih sama aja ya. Pokoknya nanti gue videoin ya di daerah Antasari, kan rumah gue di Cipete jadi deket ke Antasari ya. Nah itu kan kebetulan jalannya lurus tuh. Nah gue cekin situ tuh, itu lurus apa kagak. Nah kemarin tuh buang ke kanan guys. Makanya kemarin tadi tuh di cuplikan video tadi tuh sebelum ini, dia tuh ada merah-merah di kanannya. Ada merah-merah kalau di kirinya tuh hijau gitu. Jadi ada agak speleng ke kanan gitu. Nah sekarang gue kasih lihat ya. Bentar, gue keluarin dulu mobil nih. Ribet. Kita buka dulu garasi. Udah dipanasin sih mobilnya. Oke guys. Nah, cerita tentang Fortuner, gue tuh pengennya nih, rencananya nih pengen di LED chrome ya. Nah, antara di LED chrome kalau buat ngehemat budget atau enggak, gue pengen ganti grillnya tuh ke tipe TRD gitu. Nih karena chrome-chrome-nya nih kayaknya nih kurang laki gitu mobil ini ya. Karena kan hitam ketemu hitam, semuanya dihitamin tuh. Aduh, gacor parah boy, bener-bener ini nih. Ini mau gue di LED chrome, di LED chrome, di LED chrome, di LED chrome juga. Di LED chrome, pokoknya kita kasih black glossy kalau daerah depan. Nah karena mobil gue hitam, jadi gue tuh masih pengen kelihatan mobil gue tuh kayak bercahaya ya. Tapi gue gak pengen chrome karena gue gak suka chrome. Ini tuh pengennya tuh gue tuh di apa ya namanya tuh, di smoke aja, di smoke ini nih, smoke. Kalau depan black glossy ya. Berarti yang ini tuh namanya tuh di LED chrome, namanya di smoke stikernya. Nah yang ini juga nih lapisan ininya nih. Jadi benar-benar gue pengen rubah tampilan mobil ini jadi clean gitu kan ya. Apalagi plat DRF. Kalau misalnya jadi nih plat RF ya, pasang strobo udah garang banget mobil gue, gila. Untung mobil gue nggak pernah arogan di jalan raya ya. Jadi gue anti arogan, oke. Platnya masih standar. Oke, jadi gitu guys. Oke, kita panasin dulu Fortunernya. Habis itu langsung kita cek, kita coba ya. Ini bagus ya nih hasil spuring di Trijaya ya. Review nih tentang gue ini, oke. Oke, kita nyalain dulu. Nah, gitu. Oke. Langsung kita nyalain. Oke, langsung aja kita jalan. Nah, kita cari jalan yang lurus biar kita coba cek ini speleng apa kagak ya setirnya. Nah juga pas itu pernah ada yang nanya, audionya kan udah diganti nih, Rockford Fostech, banyak deh pokoknya deh. Nah udah 18 juta nih kan, gantian audionya nih, udah subwoofer, udah speaker udah diganti, tweeter, semuanya deh, prosesor semua udah diganti. Jadi ini emang buat harian enak aja ya, nggak pakai diganti velg, nggak pakai cumi-cumi ya. Karena bokap gue juga yang pakai sama ibu gue kan. Gue ganti aja gitu kan. Nah, nih gue pengen cek juga nih harganya, pengen gue review gitu, suaranya enak apa kagak gitu kan. Nah, oke, coba aja kita lihat dulu spuring ini nih ya. Nanti gue akan buat video terpisah tentang audio sama full review aja mobil ini, oke? Stay tune. Oke, lampu merah. Langsung aja OTW guys. Oke, kita cek coba ya sekarang ya. Ini sekarang lurus aja ya, kita lurusin aja. Benar guys, ini lurus. Ini emang recommended banget ya di Trijaya. Selagi dia juga udah senior kan, harganya juga masih murah di kantong. Tapi emang beda-beda buat mobil ya. Untuk mobil yang gede emang pasti lebih mahal ya. Nah tuh, lurus banget guys. Jadi manfaat buat spuring balancing tuh benar-benar sangat ini ya, bekerja banget ya untuk kita nyetir sehari-hari gitu. Ini yang bikin mobil paling mantap nih. Nah oke, ngomong-ngomong juga gue punya Fortuner nih, gue pengen remap ya guys. Karena tuh tenaganya tuh kenceng sih, cukup banget. Tapi masalahnya gue tuh kalau bisa diperlebih tenaganya kenapa enggak gitu, tanpa merubah perkabelan, tanpa garansi mobil ini hilang gitu kan. Gue pengen nge-remap gitu. Nah masalahnya nih gue pengen nge-remap di budget 1-2 juta gitu. Nah kemarin udah tahu sih di Eurohouse ya, pasti lu pada tahu ya Eurohouse tuh Koben tuh bisa sih. Nah rencananya nih nanti kalau misalnya gue jadi, gue akan vlogin ini perubahannya signifikan atau enggak gitu. Terus nanti pokoknya ada keputusan bahwa gue pengen ininya tuh pengen dikasih ngebul apa enggak ya. Ini siap-siap aja nih.
Gue pengen lihat dulu nih kerjanya kalau bagus. Kayaknya sih gue bakal bikin ngebul ya, karena juga buat harian. Gue sayang sama bumi ya, sayang sama Jakarta, kasihan daerahnya nih udah mulai kebanyakan polusi ya gitu. Oke, jadi palingan gue cuma remap doang. Nah, gue pengen cek juga nih remap tuh bekerja dengan baik apa kagak. Nanti gue kasih tahu full videonya, tapi video terpisah ya, karena benar-benar emang buat ngemodifikasi Fortuner doang, buat harian, buat biar enak gitu dipakainya gitu, tenaganya enak. Apalagi kalau nanti gue udah balik ke ini Jeeps, asrama gue, pesantren gue itu kan Jagorawi tuh enak banget ya kalau kalau biasanya buat kenceng gitu. Apalagi ke adik gue di Subang tuh, adik gue kan santren di Subang nih, enak banget pas ini kalau udah di remap terus di spuring balancing, aduh enak banget ini. Apalagi udah di chrome delete, udah di hitam-hitamin semua, aduh udah garang banget ini mobil dah. Gua mah lebih suka ginian deh daripada mobil-mobil baru dah, mantep emang nih. Oke guys, jadi ini lurus banget ya, udah benar-benar deh mantap ini spuringan ini. Oke, audionya nanti gua akan review ya. Head unit sih masih standar, tapi untuk speaker semuanya, prosesor semuanya udah diganti semua. Oke. Jalanan sih sepi ya. Hari Rabu nih. Hari Kamis. Oke deh. Oke, makasih yang udah nonton ya. Jangan lupa like video ini, komentar di bawah, dan subscribe di channel Hanif Muhammad. Follow IG gue @hanifabd. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.